Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini mengawali hari kita dengan amal saleh. Mudah-mudahan Allah terima amal yang sudah kita lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita. Terakhir kita bahas tentang salat khusuf. Apa salat khusuf? Gerhana. Salat gerhana, dan gerhana ini tidak ada kaitannya dengan hidup atau matinya seseorang, tapi justru ketika terjadi gerhana kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, salat gerhana, pada saat terjadi gerhana ada dua amal yang disyariatkan, yaitu salat dan doa. Ya, kemarin sudah kita bahas waktunya kapan. Waktunya adalah mulai terjadinya gerhana sampai dengan selesainya gerhana. Gerhana itu biasanya berapa jam? Setengah jam? Mungkin ada setengah jam. Ada yang lama? Ada. Gitu ya. Nah, masih ingat bagaimana syariat salat gerhana? Bagaimana sunnah-sunnahnya salat gerhana? Yaitu bacaannya panjang. Panjangnya seberapa? Seberapa kira-kira panjangnya? Panjangnya adalah pada rakaat pertama berdiri yang pertama baca surah Al-Baqarah. Pada rakaat pertama berdiri yang kedua surah Al-Imran. Pada rakaat kedua berdiri yang pertama surah An-Nisa. Rakaat kedua kemudian berdiri yang kedua adalah baca surah Al-Maidah. Jadi berapa juz itu? Ya, sekitar 7 juz. Ya, 6 sampai dengan 7 juz. Berapa lama tuh? Itu salat apa? Gerhana. Dan itulah yang disepakati oleh para ulama, ya, akan tapi dikembalikan. Mengambil pendapat ulama yang menyampaikan bahwa ya, perlu juga kita memberikan porsi kepada dua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama Hambali mengatakan bolehlah panjang, tapi berikan porsi. Porsi apa? Porsi untuk berdoa. Ya, dan ulama Hanafi di antara juga mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena syariat daripada gerhana di sini adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa idza ra'aitumuhu fasallu wad'u," ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian melihatnya, maka salatlah dan berdoalah. Jangan dihabiskan semuanya untuk salat. Itu ijtihad para ulama. Berikan dua porsi. Kira-kira kalau di sini salat gerhana berapa lama? Berapa lama? Ada 1 jam salatnya saja. Lupa, setengah jam kira-kira ya, setengah jam. Ya. Nah di situ, ya. Jadi kalau kita pokoknya ikutin 4 mazhab, lah ya monggo gitu. Ya kan?
Karena di antara empat mazhab di sini, sebagian besar dari kalangan ulama empat mazhab mengatakan tadi panjangnya sekitar segitu. Kemudian ditambahkan rukuknya, rukuk yang pertama, gitu ya, itu sama dengan berdiri yang pertama pada rakaat pertama. Rukuk yang kedua berdiri sama dengan berdiri yang kedua rakaat pertama. Jadi rukuknya sama dengan surah Al-Imran. Kalau kurang lebih rukuk yang kedua sama dengan pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran. Begitu pula sujudnya. Nah, kira-kira seberapa panjang sih? Gitu ya. Nah, inilah fungsinya hukum fikih, mengetahui zuruf atau keadaan masing-masing wilayah, masing-masing orang, itu sebagai pertimbangan. Untungnya gerhana ini adalah salat sunnah. Kalau ini seandainya salat wajib, Allah al-Biswab, saya tidak tahu, ya kan? Makanya Rasulullah SAW itu ketika Isra dan Mi'raj, masih ingat kisahnya, diminta oleh Jibril untuk negosiasi, bahasa kita mungkin ya, negosiasi sama Allah agar supaya dikurangi lagi salat 5 waktu itu. Andai kan salat 5 waktu jadi 50 dipangkas menjadi salat 5 waktu, diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya bacain kayak gini. Hikmah daripada semuanya ini adalah berkat apa? Ma'unah, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, ini salat kusuf yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah khutbahnya. Khutbahnya seperti apa sih hukumnya, gitu kan? Qala al-musannif rahimahullah, al-khutbah fi salat al-kusuf. Al-khutbah ghair masyru'a fiha. فإذا انجلت الشمس أثناء الصلاة أتمها على صفتها. فإذا غربت الشمس منكسفة فلا يصلي لها. أما كون الخطبة غير مشروعة فهو متفق عليه إلا عند الشافعية. Jadi yang namanya khutbah menurut 3 ulama empat mazhab maka tidak masyru'. Ya, tidak masyru'. Akan tetapi menurut ulama Syafi'i ini masyru'. Ya, 3 ulama Hanafi, Maliki, Hambali tidak masyru'. Hanya ulama Syafi'i yang mengkategorikan ini masyru', alias dianjurkan di dalam agama kita. Apa alasan beliau dan ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah masyru'? Asy-Syafi'iyyah qalu yusannu la khutbatan li jama'ati ar-rijali kal-'id ba'da salatiha. Disunnahkan bagi para jamaah laki-laki di sini untuk melakukan 2 khutbah setelah salat. Walau injalat asy-syams ويبدل التكبير بالاستغفار لأنه هو المناسب للحال ولا يشترط فيهما من شروط خطبة الجمعة إلا أن يسمع الناس وكونها باللغة العربية وكون الخطيب ذكره. Jadi kalau seandainya matahari itu sudah terbit atau sudah kembali lagi tidak terjadi gerhana, maka tetap disunahkan untuk apa? Untuk berkhutbah dan ya mengganti takbir dengan istighfar. Kalau salat Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya, baru kemudian innal hamdalillah dan seterusnya. Ya kan, pembukaannya. Nah, ketika salat gerhana bukan takbir yang disampaikan untuk memulai khutbahnya, tapi istighfar. Ya, istighfar yang banyak sebagai pembukaan khutbahnya. Kemudian kenapa? Karena ini yang tepat memang. Ya, kenapa perlu beristighfar banyak dan berdoa banyak? Ya, hikmah di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah
bisa jadi ya pada saat yang sama dan terjadi Allah Subhanahu wa taala selesaikan alam dunia ini. Lah kalau alam dunia ini diselesaikan sedangkan kita dalam keadaan salat dan kita dalam keadaan doa, maka ada harapan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Nah, kemudian di antara pendapat ulama yang lainnya, ya, bahwasanya khutbah di sini adalah ghair masyru', ya, tidak disyariatkan. Al-Malikiyah qalu, ulama Maliki mengatakan idzan jalat asy-syams bi tamamiha athna as-shalah, kalau matahari ini sudah full lagi, sudah kembali lagi pada saat seseorang menjalankan salat, fa idza kana dzalika qabla itmam rak'ah bi sajdatayha atammaha kan nawafil min ghair ziyadatil qiyam. Matahari atau gerhana sudah kembali normal, tidak terjadi gerhana lagi, sedangkan orang-orang sedang dalam keadaan salat masih kurang 1 rakaat. Pada saat masih kurang 1 rakaat ini, ya, menurut ulama Maliki tidak usah lagi menambah berdiri lagi, dilanjutkan saja sesuai dengan atau seperti menjalankan salat sunnah biasa, karena sudah terdengar bahwa gerhana sudah normal. Paham ya? Jadi kalau gerhana belum normal, maka bagaimana? Kemarin rukunnya, ya, berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, rukuk lagi, i'tidal lagi, kemudian sujud, begitu pula di rakaat yang kedua. Kemudian ulama Syafi'i mengatakan syarat khutbahnya adalah wa qawluha bil lughatil arabiyyah. Khutbahnya pakai bahasa Arab. Ya, ini ulama Syafi'i loh ya. Kemudian wa qaulul khatib dzakaran, dan khatibnya harus laki-laki. Nah, tambahan ulama Syafi'i tadi. Ya. Oke, saya lanjutkan. والركوع في كل ركعة من غير تطويل، أما إذا كان ذلك بعد تمام ركعة بسجدتيها فقيل يتمها على هيئتها بزيادة القيام والركوع لكن غير تطويل، وقيل يتمها كالنوافل والقولان مستويان. Di antara ulama Maliki pun ada perbedaan pendapat. Yang pertama, ketika rakaat kedua kok sudah terdengar gerhana sudah kembali normal, maka lanjutkan seperti sunnah biasa sholatnya. Ada di antara ulama Maliki pula yang mengatakan tidak, tetap dilaksanakan sesuai dengan aturannya, tapi tidak terlalu panjang bacaannya. Selesaikan, ya, tapi tidak panjang bacaan. Nah, ini di kalangan ulama Maliki sendiri juga berbeda pendapat. Baik, kemudian kita lihat bagaimana pendapat ulama-ulama Hanafi, gitu ya. Salat khusufil qamar ka salat khusufil syams illa annaha mandubah wa la tushra'u fiha al-jama'ah wa la yusannu iqamaha fil jami' bal tu'adda fil manazil wahdanan. Salat khusuful qamar, gerhana bulan, sama dengan gerhana matahari, tidak ada bedanya. Bahkan ulama Hanafi ini mengatakan illa annaha mandubah wa la tushra'u fiha al-jama'ah. Hukumnya sunnah, disyariatkan dalam agama ini, tapi tidak dikerjakan secara berjamaah, gitu ya. Kemudian wala yusannu iqamuha fil jami', tidak juga dilaksanakan di masjid, wa bal tu'addi fil manazil wahdanan, akan tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing sendiri-sendiri. Ulama siapa? Hanafi. Jadi nggak usah kumpulin orang salat gerhana di masjid.
tapi sholat di rumah sendiri 2 rakaat, sama seperti aturan mainnya sholat sholat gerhana. Setelah itu bagaimana? Doa, sudah selesai. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, khutbah di sini ghair masyru', tidak disyariatkan. Kemudian Asy-Syafi'iyyah qalu salatul khusuf ka salatil kusuf illa fil amrayn al-jahr bil qira'ah fil khusuf dun al-kusuf. Ya. Ulama Syafi'i ini membedakan antara salat gerhana matahari dengan gerhana bulan. Ya, kalau gerhana bulan, ya, al-jahru bil qira'ah, membacanya ini dijaharkan. Imamnya ataupun ketika sendiri bacanya dijaharkan. Ya, baca Fatihah, baca surahnya dijaharkan. Adapun kalau kusuf, dunal kusuf, ya, salat gerhana matahari, maka bacaannya sir atau sembunyi atau rahasia, seperti salat zuhur. Yang kedua, ini pertama. Yang kedua, anna salatal kusuf tafutu bi ghurubi asy-syamsi kasifan. Bi khilafil qamar fa innahu idza gharaba khasifan fa'alat salatuhu, ya, ila an tatlu'a asy-syams wa idza fatahu kullu min salatil kusuf lam yaqdim. Ya. Bedanya salat kusuf, salat gerhana matahari itu selesainya sampai kapan? Sampai juga matahari tenggelam. Bikhilafil salat khusuf, ya, salat gerhana bulan ini, ya, habisnya sampai bulan itu beres alias menjelang pagi. Adapun kalau salat kusuf, salat gerhana matahari, gitu ya, fa innahu idza gharaba khasifan fa'al salatahu ila an tatlu'a asy-syams, gitu ya. Yang membedakan antara salat kusuf dengan kusuf. Saya ulangi lagi, Pak. Salat kusuf matahari berarti, ya. Salat gerhana matahari itu habisnya sampai matahari tenggelam. Ya, selesainya kira-kira seperti itu menurut pendapat ulama Syafi'i. Ulama yang lainnya berpendapat ya sampai selesainya gerhana matahari. Ini di sini sampai matahari tenggelam. Bikhilafil qamar, ya, beda dengan gerhana bulan. Innahu idza gharaba khasifan fa'al salatu ila an tatlu'a asy-syams. Ya, gerhana bulan ini dilaksanakan selesainya adalah sampai kapan? Ya, kalau seandainya ini sudah beres, itu dilaksanakan sampai terbit matahari. Wa idza fatahu kullu min salatil khusuf wal kusuf lam yaqdi. Kalau sudah kelewat maka tidak usah diqadha. Waduh, kemarin kita enggak salat gerhana, sudah sekarang diqadha salat gerhananya, tidak. Ya, tidak ada qadha dalam salat gerhana. Itu. Jadi sekali lagi, masalah khutbah tidak masyru', hanya ulama-ulama Syafi'i yang memasyru'kan, mengkategorikan itu sebagai sesuatu yang disunnahkan. Tata caranya sama seperti khutbah Id, hanya saja yang membedakan takbirnya dirubah menjadi istighfar. Bisa dipahami insyaallah, Pak? Ya. Mudah. Kemudian amma salat khusufil qamar fa hukmuha wa sifatuha ka salat khusufi asy-syams al-mutaqaddimah illa fi umurin mufassalah. Ya, tata cara salat gerhana bulan sama persis dengan gerhana matahari, hanya beberapa saja perbedaannya. Apa perbedaannya? Salat khusufil qamar mandubah la sunnah 'ala al-mu'tamad bi khilaf al-khusuf fa innaha sunnah kama taqaddam musifatu kan nawafil fala bila tatwil fil qira'ah wa bidun siyadat al-qiyam wa ruku' wa yandub al-jahr fiha bil qira'ah wa waqtuha min ibtida'i al-khusuf ila intila'i al-qamar wa yanha 'anha
fi awqatin nahyi 'anil nafilah wa yahsulu al-mandub bi salat rak'atain. Ulama Maliki berpendapat bahwa salat khusuful qamar, salat gerhana bulan itu hukumnya mandub, bukan sunnah. Tapi di kalangan para ulama ada yang mengatakan ya mandub itu ya sunnah, mustahab juga sunnah, gitu ya, sama. Kemudian beda dengan salat khusuf. Kalau salat khusuf itu sunnah muakkadah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah muakkadah. Ya, sifatnya sama dengan salat sunnah biasa, fala bila tatwil, tanpa dipanjangkan tadi. Kalau salat gerhana matahari panjang, gerhana bulan tidak panjang. Wa bidun ziyadatil qiyam wa ruku'. Ulama Maliki mengatakan tanpa ada tambahan berdiri, tanpa juga ada tambahan ruku'. Jadi persis dengan salat sunnah biasa. Ya, wa yadubul jahr fiha bil qira'ah. Bacaannya ketika gerhana bulan diapakan? Dijaharkan bacaannya. Waktunya adalah mulai dari terjadinya gerhana sampai dengan selesainya gerhana. Ya. Dan wayanha anha fi awqatin nahyi 'anil nafilah. Akan tetapi jika terjadi gerhana bulan ini pada waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, ya, maka tidak boleh dilaksanakan. Kapan itu waktu haram melaksanakan sholat? Kapan waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah? Ya, kalau pagi hari berarti bagaimana? Sebelum, pada saat terbit, ya, terbit fajar, maka tidak boleh menjalankan salat sunnah. Ya, pada saat itu kan bulan masih terlihat, ya kan? Nah, pada saat terbit seperti ini, maka tidak boleh untuk melaksanakan salat sunnah. Gitu ya. Ulama Maliki. Wa yandub tikraruha hatta yatajalla al-qamar aw yaghib aw yatlu' al-fajr bi khilaf salat al-kusuf fa innaha la tukarrar illa idza jalat asy-syams thumma inkasar wa yukrahu iqamah fil masjid kama takrahu al-jama'ah fiha. Ya, dan semuanya itu dilaksanakan di mana? Di rumah masing-masing. Ya, sekali lagi Pak, ini banyak di antara para ulama yang menyatakan bahwa salat khusuf dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ini pendapat sebagian besar di kalangan para ulama. Hambali berpendapat salatul khusuf kal khusuf illa annahu idza ghaba al-qamar khasifan laylan qudiyat salatul khusuf bi khilaf asy-syams kama taqaddam, gitu ya. Jadi hampir sama, dikatakan tata caranya persis, tidak ada perbedaan sama sekali, itu saja. Ya, jadi sekali lagi, ya, hanya ketika kita memang mengikuti pendapat di kalangan ulama mazhab ini, ulama Syafi'i yang mensunahkan dilaksanakan di mana? Di masjid atau khutbah seperti salat Id dan seterusnya. Ulama yang lain tidak. Jadi sekarang ketika ada gerhana, ada yang sholat di rumahnya masing-masing, monggo. Ada yang sholat berjamaah di masjid, monggo. Gitu ya. Di rumah berarti di rumah pakai khutbah tidak usah pakai khutbah. Di masjid kalau seandainya nggak pakai khutbah juga tidak apa-apa. Gitu kan? Bisa dimengerti Pak? Ya, gitu ya. Jadi silakan dilaksanakan. Wah, kita nggak dapat khotib nih, nggak dapat imam, gitu ya. Batal sholatnya nggak jadi, nggak usah. Sholat sendiri-sendiri. Solusinya sholat sendiri-sendiri di rumah. Jadi paham ya Pak ya? Kalau kemarin mungkin wah nggak ada khotibnya nggak datang, nggak jadi sholat dan lain sebagainya, tidak. Karena yang masyhur di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ, ya, secara umum Rasulullah mengatakan fa idza ra'aitumuhu fasallu wad'u. Ya, kalau kalian melihat dan terjadi gerhana itu maka salatlah dan berdoalah. Itu yang masyhur. Ya.
Jadi sholatnya di sini dikatakan silahkan sholat berjamaah. Jadi setiap para ulama fasallu, maka sholatlah kalian. Oh berarti ini berjamaah. Ada yang mengatakan ya sholatlah sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Jadi tahu solusinya Pak ya. Ketika memang mau dilaksanakan berjamaah, monggo ahlan wa sahlan gitu ya. Ketika ingin melaksanakannya sendiri-sendiri di rumah juga silakan. Tidak ada. Paham? Ya. Nah, gerhana sudah beres kita. Kemudian al-awqatul lati naha asy-syari' 'an as-salati fiha. Ada waktu-waktu yang diharamkan atau yang tidak dibolehkan oleh agama kita ini, gitu ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang salat. تقدم مباحث أوقات الصلاة الخمس المفروضة إن للصلاة أوقاتا تؤدى فيها بحيث لو تأخرت عنها كان المصلي آثما إذا فعلها في وقت الحرمة وفاعلا للمكروه إذا صلاها في وقت الكراهة ولكن اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة تكون صحيحة متى وقعت بعد دخول وقتها. Jadi sudah pernah membahas tentang masalah waktu-waktu yang diharamkan, ya? Masih ingat Pak? Masih ingat waktu diharamkan? Satu, pas terbit matahari. Makanya pas terbit matahari kita tidak boleh menjalankan sholat apapun. Sholat syuruk itu adalah setelah terbit matahari, gitu ya. Kira-kira 10 sampai dengan 15 menit baru syuruk. Ya, jadi kalau tulu' itu pas terbitnya, syuruk itu ba'da tulu'. Jadi setelah terbit, setelah kalau bahasa Jawa itu meletek. Nah, meletek itu apa ya? Kalau bunga itu sudah keluar gini, mekar gitu ya. Nah, pada saat matahari mekar, pada saat matahari bercahaya, pada saat matahari menampakkan cahayanya di dunia ini, haram kita menjalankan salat. Ini waktu tulu', gitu ya. Nah, kira-kira 10 menit daripada tulu, disinilah baru disebut waktu syuruk. Gitu ya. Di sini kita saatnya menjalankan salat. Nah, gitu. Kemudian al-dhahirah, waktu pada saat matahari berada di tengah-tengah, pas di tengah menjelang waktu zuhur. Kalau jam itu sekarang jam berapa ya? Zuhur itu jam berapa sekarang? 11.40. Nah, kira-kira 11.15 mungkin ya, 11.15. Pokoknya pas kita berjalan, di situ bayangan kita persis dengan berada di tengah-tengah kita, maka di situ haram hukumnya menjalankan salat sunnah ataupun salat wajib, belum boleh. Berarti di situ ending selesai salat duha. Karena sudah masuk pergantian waktu sholat zuhur, gitu ya di sini. Kemudian waktu pas terbenamnya matahari, ya, pas cep gitu. Nah ini nggak boleh, ya kita menjalankan sholat. Harus bagaimana? Tunggu dulu sampai betul-betul dia sudah tenggelam, tidak ada lagi yang nampak, hanya awan warna merah. Maka di situ saatnya waktu sholat maghrib. Ya, sepakatan para ulama, waktu sholat maghrib hanya terjadi pada saat ada awan merah setelah tenggelamnya matahari. Paham Pak? Nah, kalau jadi bukan patokan jam sebenarnya Pak. Ya, sudah bukan patokan jam. Isya pukul berapa? 7 kurang 10. Wah, 7 kurang berapa? Seperempat. Masih sebetulnya kita patokannya adalah masih ada nggak awan merah. Kalau masih ada awan merah, maka bagaimana boleh. Tapi kalau sudah tidak, maka masuk waktu hurmah, masuk waktu yang diharamkan, waktu yang ikhtiyat, waktu yang sudah mepet sekali. Ya. Kalau orang menjalankan salat di waktu-waktu yang mepet-mepet ini terus, inilah yang disebut dengan apa? Wailul lil musallin alladzina hum 'ala salat wailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun.
Celaka bagi orang yang sholat, orang yang sholatnya kayak begini nih Pak, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat baru 1 rakaat masuk sholat berikutnya gitu. Nah ini nggak boleh, ya. Maka diusahakan. Ya. Kalau ketika memang sudah masuk waktunya, sudah. Kalau dalam keadaan jalan gitu ya, ini sudah masuk 5 menit lagi adzan, dan istirahat dulu sholat. Itu lebih nyaman. Nggak terburu-buru daripada doa pokoknya ngebut dulu, setelah itu bagaimana? Sholatnya mepet. Nah ini jangan sampai, ya. Apalagi di rumah, ya. Di rumah nggak ada kesibukan apa-apa, waktunya sholat tidak ada yang terganggu sama sekali, ya itu jangan sampai kita ikut menunda-nunda lagi, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini bapak-bapak perlu sampaikan ini, terutama pada putra-putrinya, ya, supaya tidak sholat mepet-mepet. Karena gini Pak, Imam Adz-Dzahabi itu pernah menceritakan di dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, beliau menceritakan dan mengisahkan ada seorang alim, ya. Kemudian orang alim ini ada saudara perempuannya wafat. Ya, saudara perempuannya wafat. Nah, pada saat saudara perempuannya wafat ini beliau juga ikut apa? Menguburkan. Pada saat sudah dibawa ke kuburan dan dimasukkan ke dalam kubur, setelah itu bagaimana? Diuruk, ya kan? Nah, beliau sudah di atas. Nah, pada saat diuruk inilah Pak, ya, pada saat diuruk ini, setelah beliau di atas, kemudian beliau berdoa, setelah berdoa dia pulang. Di tengah perjalanan dia ingat, kalau mungkin zaman sekarang dompet. Kalau dulu mungkin diwadahin apa gitu ya, dicari itu. Jadi wadah atau tempat duit, tempat perhiasannya dia yang dia bawa nggak ada, ya, dicari nih kemana-mana tidak ada, sampai dia putuskan dia sudah kalau gitu dia akan dibongkar lagi, digali lagi selanjutnya, digali. Ketika digali Pak, baru 1/4 galian itu. Kemudian apa? Tiba-tiba ada api yang sangat besar dari dalam kuburan tersebut. Api menjilat-jilat sampai dia kepanasan, lalu ditutup lagi, langsung lari pulang. Jadi pulangnya dikisahkan oleh Imam Adz-Dzahabi itu bukan berjalan tapi lari. Ketika lari, ya, menjelang sampai di rumah, langsung berteriak sampaikan kepada ibunya, bu, seperti itu, ya, bahasa kita mungkin ya. Ibu ada apa? Nah, ibunya ini di dalam riwayat sebentar, ibunya sudah mengira terjadi sesuatu. Kemudian anak ini bertanya, seorang alim ini bertanya, Bu, apa yang dilakukan oleh saudara perempuan saya? Maka ibunya mengatakan, apa yang kamu lihat? Dia menceritakan seperti apa yang terjadi. Apinya menjilat-jilat sampai seperti itu, gitu ya. Kemudian ibunya mengatakan, iya. Saya sudah berkali-kali bilang kepada kakakmu agar apa? Jangan sampai meninggalkan sholat. Dia sudah tidak meninggalkan sholat, tapi dia selalu sholat mepet waktu sholat berikutnya. Ya, sholat mepet waktu sholat berikutnya. Zuhur mepet sampai kepada asar. Gak lama kemudian sholat asar. Ditunda lagi sholat asarnya, gak lama kemudian tenggelamnya matahari. Begitu pula maghrib, begitu pula isya, pun juga subuh. Selalu itu yang dia lakukan. Dia sholat enggak? Sholat. Tapi sholatnya selalu seperti itu yang dia lakukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dengan cara apa? Ketika dia baru dari kuburan, itu belum kemana-mana loh Pak. Saudaranya ini belum meninggalkan kubur sama sekali. Hanya tadi sudah sedikit meninggalkan lalu balik lagi karena apa? Ingin mencari dompetnya yang ketinggalan, ya. Siapa tahu karena dia ikut nurunin jenazah mungkin ada di dalam, bermaksud digali lagi, ternyata apa? Allah tunjukkan kekuasaannya bahwa ternyata saudaranya ini selalu sholat mepet waktu sholat berikutnya, dan ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Inilah yang disebut wailul lil
musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Nah itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal sholat, apalagi yang nggak sholat ya sholat kalau nggak sholat sih kan, kita nggak bisa. Nah, oleh karenanya masalah sholat itu sebuah masalah penting sekali. Makanya kita berapa lama kita belajar bab sholat ini, Pak? Ya, ini segini nih, Pak. Ini dari toharoh sampai sholat. Ya, tinggal berapa? Tinggal di sini akan dibagi, ya. Nanti zakat, puasa, haji. Berarti sholat saja sudah menghabiskan separuh lebih daripada kitab ini. Jelas, Pak? Artinya menunjukkan bahwa satu, yang namanya sholat fardu wajib kita lakukan. Kedua, ada peluang kita menambah amalan salat-salat sunnah yang disyariatkan. Ya, tidak usah pakai gunakan salat-salat sunnah yang tanpa syariat. Ya, kita itu kadang-kadang begini ya, rada meremehkan. Wah itu kan dulu sahabat juga ada yang menjalankan sholat tapi Rasulullah tidak pernah, gitu kan? Ya buktinya boleh-boleh aja. Ya sekarang berarti kita sholat apa saja, gitu kan? Asalkan memang itu tidak mengganggu orang lain dan seterusnya, berarti boleh-boleh saja. Stop dulu, stop dulu, Pak. Karena kalau dulu sahabat menjalankan sholat, ya, kemudian diklarifikasi kepada Rasulullah dan Rasulullah membolehkan. Ketika dibolehkan oleh Rasulullah berarti legal. Artinya yang ngasih stempel itu ada, yang ngasih legalisir itu ada. Nah sekarang siapa yang ngasih legalisir? Ya kan? Nah kayak sholat ini, Pak, apa namanya? Rasulullah itu kan ngomong begini ke Bilal, aku mendengar telapak kakimu ini di surga, apa yang kamu lakukan? Terus Bilal ngomong begini, ya Rasulullah, saya itu selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu kan, itu, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW diam, berarti apa yang dilakukan oleh Bilal bagian daripada sunnah, walaupun Rasulullah tidak pernah melakukannya. Apa sunnahnya? Sunnah takrir, yaitu sunnah Nabi SAW yang didiamkan oleh sunnah sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah. Diamnya Rasulullah berarti setujunya Rasulullah dengan amalan tersebut. Artinya amalan salat setelah wudhu dilegalisasi oleh siapa? Rasulullah. Nah gitu loh, Pak. Ya, kadang-kadang kan kita ini gini loh, dikit-dikit kok bid'ah, dikit-dikit kok nggak boleh. Lihat dulu konteksnya apa gitu, ya kan? Konteksnya apa? Ya, kalau masalah sholat sunnah ya tadi monggo. Jadi cari sholat sunnah yang tidak pernah dilakukan. Contohnya lagi apa, Pak? Kalau di sini umpamanya ada imamnya ketika baca surat di dalam sholat gitu ya, selalu 2 surat umpamanya. Setelah suratul Baqarah selesai ditutup dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu 2 surat itu dibaca. Lalu bagaimana? Mungkin kalau kita diam saja. Tapi dulu sahabat bilang, Rasulullah, ini ada orangnya aneh. Kenapa? Kalau dia sholat, ya kan, baca ayat, terus sebelum ayat itu selesai, sebelum ruku ditambah lagi bacanya qul, selalu qul, gitu kan? Terus bagaimana? Rasulullah itu dilakukan, Pak. Sahabat itu sampai komplain kepada Rasulullah, ini gimana? Bisa jadi syariat baru. Rasulullah langsung tanya, apa yang kamu lakukan kalau kamu baca kayak gitu? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya itu senang sekali dengan surat Al-Ikhlas karena ini adalah surat yang menceritakan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana? Rasulullah SAW mengiyakan dan membolehkan. Selesai. Karena apa? Tadi ada legalisasi dari siapa? Rasul.
Nah sekarang kita tuh mau menciptakan sendiri, terus nanti yang stempel itu siapa gitu loh. Betul tidak? Nah gitu. Ya, itu mungkin bahasa yang mudah kita terima. Ijazah itu kalau bisa dipakai itu kalau dilegalisir oleh instansi terkait gitu kan. Kalau mau dipakai sudah ada itunya berarti oh ini benar gitu. Tapi kalau mamanya itu bisa jadi nggak ada legalisirnya, maka bagaimana? Oh itu dipakai kemana-mana bisa jadi, ya kemana-mana. Tapi bagaimana legal nggak gitu kira-kira? Ya tidak ada. Paham insyaallah Pak ya. Begitulah gambaran syariat agama kita. Jadi kalau memahaminya insyaallah gampang. Nah di sini ya di sini yang kita bahas di sini sholat sunnah yang memang sudah ada stempel cap legalisir dan ini disetujui oleh para ulama, di antaranya adalah ulama 4 mazhab dan tentunya ulama 4 mazhab karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat generasinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu untuk bisa menyesuaikan dan mengamalkannya. Gitu Pak. Ya, jadi gak usah nyari yang lain-lain. Yang ada jadi kayak belum selesai. Berkali-kali mungkin saya sampaikan sholat sunnah, gak usah pakai sholat sunnah yang lain. Yang ada aja itu dilakukan beres insyaallah. Betul nggak Pak? Sholat tahajud belum? Satu. Sholat tahajud ini bentar lagi syuruk, rutin nggak? Atau cuma satu minggu Pak sholat syuruknya? Nah itu lo kan ya pengen mendapatkan haji dan umroh sempurna ya nggak apa-apa alhamdulillah satu minggu masih sholat syuruk daripada belas sama sekali enggak. Itu loh Pak ya. Berarti apa? Tahajud, kemudian syuruk ini sunnah, kemudian apa lagi? Duha rutin enggak? Nah itu loh. Ini saja kalau kita sudah lakukan kayaknya ini hampir setiap waktu kita sholat terus ya Pak ya. Nah setelah sholat duha sholat apa lagi? Nah qobliyah ba'diyah rutin atau tidak gitu kan. Kemudian ada sholat ketika kita punya hajat sesuatu, bismillah suatu rakaat, ya Allah saya ingin seperti ini. Sholat hajat kita sudah bahas, ada dalilnya ya. Apalagi sholat safar, bapak mau pergi, hari ini mau pergi nggak? Ada yang mau pergi? Ada. Nah, berarti sholat safar gitu kan. Bagaimana tata caranya? Nah, pergi. Nah, setelah pergi sebelum nyampe di tujuan mampir di masjid sholat 2 rakaat baru masuk ke rumah. Ini sholat safar dilakukan Rasulullah SAW. Ya, sholat safar. Sholat witir dilakukan pas setiap malam Pak. Kelewat. Gitu. Gitu loh Pak ya. Jadi kalau kadang-kadang kita ini merasa kurang pahala gitu. Padahal kalau sholat saja itu dilakukan, Masya Allah luar biasa. Satu sholat, kemudian puasa, ya kan? Puasa itu kalau dilakukan dari setahun juga puasa terus. Yakin, saya yakin. Ya, ada puasa harian dan sudah puasa Pak. Daud hari puasa, besok enggak puasa, enggak. Ditambah puasa pekanan, Senin Kemis, nah coba Minggu puasa. Mau Daud Kemis Senin apa namanya Pak? Puasa sunnah, puasa lagi. Berarti kalau Daud berarti Selasa puasa dong, gitu kan? Nah, terus itu Pak. Jadi sampai 1 minggu ini puasa terus. Belum ditambah ayam bid 3 hari dalam 1 bulan. Ayo, ya kan? Nah itu bulanan. Kemudian apa? Musiman. Ya, musiman Syawal 10 hari, Muharram ya 10 Muharram, kemudian apa lagi? Dzulhijjah 10 hari gitu kan. Ini kemudian setahunan Ramadan kita lakukan. Jadi setahun itu kalau kita lakukan sunnahnya saja, puasa saja itu full. Jadi kadang-kadang mencari puasa lagi ya, nyari puasa. Nah, puasa lagi, entah puasa apalah, puasa putih, puasa hitam atau puasa apa, Allah alam bisawab. Gitu loh Pak. Kadang-kadang kita ini merasa mungkin apa namanya, pahala saya kurang dan seterusnya. Jadi kalau pahala kurang, ya kita lakukan apa yang sudah ada saja. Ya, apa yang sudah ada, yang sudah dilegalisir itu saja. Insya Allah itu lebih aman. Insya Allah.
Itu Pak. Baik. Sepertinya untuk kita lanjutkan kepada sholat Jumat. Waktunya tidak cukup. Berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi. Monggo, 4 menit lagi masuk kepada waktu syuruk. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kalau sholat Jumat belum. Jadi pekan berikutnya, ya 2 pekan lagi kita bahas tentang masalah sholat Jumat, insyaallah. Ya. Baik, silakan Pak jika ada yang bertanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk sholat Jumat saya mau bertanya sedikit Pak. Diculik. Jadi saya pernah sholat Jumat di dekat kantor saya. Itu kan sekarang itu pukul 11.40 waktu masuk sholat Jumat. Tetapi karena katanya berhubung dengan karyawan sekitar yang belum baru keluar kantor gitu, terus kayak diundur gitu sampai jam 12 baru azan, itu gimana? Iya. Itu bagaimana? Boleh. Bahkan di kalangan para ulama, nanti soal kita akan bahas sebenarnya. Ada di kalangan para ulama yang namanya sholat Jumat, itu mulai dari waktu duha pun ada yang membolehkan untuk menjalankan sholat Jumat. Tapi di sini tidak jumhur ulama. Yang jumhur ulama adalah ketika sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Adapun nanti ditunda sedikit, tidak ada masalah. Gitu kan, biasanya jam berapa? 12 kan? Nah sekarang ini yang kemarin tuh 39 ya. Kemarin 39, 11.39. Bisa jadi kalau saya jam setengah 12 seperti tidak mungkin ya. Karena bisa jadi di sini ini paling 5 ataupun 35 itu paling mentoknya di situ. Ya. Sedangkan jam kantor gitu ya, keluar itu setengah 12. Kalau langsung pasti ketinggalan. Diundur sedikit nggak ada masalah. Gitu kan? Masih di waktu sholat Jumat atau sholat zuhur waktunya. Nah kecuali kalau Jumatannya itu jam setengah 3. Iya kan? Boleh nggak? Boleh Pak. Tapi karena setengah 3 itu sudah mepet ke waktu asar, ya kan? Asar kan sekarang jam berapa? Jam 2.45 kan? Ya, 2.45 ini sudah asar. Jadi kalau setengah 3 khutbah kemudian ada sholat mepet ke asar, ya tadi khawatir masuk kepada menunda-nunda sholat. Jadi waktunya sampai ke sana. Adapun kalau seandainya digeser sedikit, boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Ada di antara hadis Nabi SAW, dinginkan duhur kalian, abridu duhurakum, dinginkan duhur kalian. Ya, kalau di wilayah-wilayah Timur Tengah sana panasnya luar biasa, maka bagaimana? Redakan dulu, biar matahari ini agak adem terlebih dahulu, baru laksanakan sholat. Nah, ini dalilnya. Jadi boleh tidak? Boleh. Seperti apa dan seterusnya lengkapnya hadir lagi nanti di kajian berikutnya. Lo ya kita kan bahas Pak. Insyaallah. Gitu ya. Allah Baik. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam. Dengan sholat safar. Pak, apakah itu berlaku untuk kalau seandainya kita itu pulang pergi kerja? Termasuk juga kalau tidak masuk saya. Iya. Bapak kerja di mana? Jakarta. Jakarta Bogor berapa kilo? 60-an. 60-an sudah masuk safar atau belum? Belum. Ya. Safar berapa? 80. Jadi kalau pepergiannya Bapak nih dari Sukabumi ke Jakarta itu sudah 80 kilo. Nah, dari kalau mau rumahnya Sukabumi kerja di Jakarta, hebat banget. Gitu. Nah itu. Jadi kalau rumahnya Sukabumi kerjanya di Jakarta dan jarak tempuhnya sudah 80 kilo, maka di sini berlaku safar. Dan di sini berlaku nanti jamak qashar salat. Nah gitu Pak.
Ya. Jadi kalau umpamanya kita baru 60 maka belum safar. Hanya pergi biasa di situ. Boleh jamak, boleh. Itu kan, tapi tidak boleh qashar. Itu kira-kira. Allah SWT. Ada lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya Pak? Iya. Yang apa ya? Punten? Oke, baik. Terima kasih Pak. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi beliau menyampaikan, fa idza ra'aitumuh. Nah, di sini Pak. Lagi-lagi ya. Fa idza ra'aitumuh, kalau kalian ini melihat. Kalau tidak melihat, tidak usah. Terjadi gerhana di Sulawesi, Bogor nggak usah ikutan. Gitu Pak. Ya. Fa'idha ra'aitumuh, ini hadis Nabi. Jadi kalau kalian itu melihatnya, fasallu wad'u. Ya, salatlah dan berdoalah. Jadi terlihat gerhana itu di Bogor, belum tentu terlihat di Bandung umpamanya. Gitu ya. Atau mungkin masih area lah Jabodetabek ini. Tapi tidak seperti mungkin di mungkin yang berlaku, berarti batasannya mana? Indonesia Timur. Gitu ya, maka tidak Pak di sini. Ya, kecuali kalau di Indonesia Timur di sana gerhana, di sini tidak, ya Allah alam shawab, seperti ini nggak mungkin. Kalau gerhana pasti gerhana semua, cuman waktunya yang berbeda. Lalu syariat daripada salat ini tadi kenapa panjang? Ini ada waktunya. Tadi para ulama mengatakan ya, kalau di malam hari mungkin panjang bisa jadi Pak gerhana bulannya. Tapi kalau gerhana matahari mungkin hanya beberapa menit saja. Maka di sini para ulama yang mengambil sikap tengah, gitu ya, di antaranya ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi ini mengambil tengah. Mengambil tengahnya bagaimana? Tidak usah terlalu panjang, karena apa? Nanti ada porsi untuk apa? Ada dua amalan porsinya di sini. Satu amalan salat, kedua amalan doa. Berikan porsinya di sini. Nah, disinilah Pak, ya. Ketika kita menjalankan sholat, sepertinya ini kan sekarang mungkin ya tadi ya perkiraan ini akan melintas di sini gerhana dan kira-kira sekian menit kita bisa mengukur, ya. Jadi ini sekali lagi pendapat para ulama dan menjadi solusi, gitu ya. Ketika memang diperkirakan gerhana matahari atau gerhana bulannya itu total pasti lama, kan gitu. Masih ingat Pak gerhana matahari total tahun berapa? Pernah ngalami nggak? Pernah kan? Tahun berapa? 80-an sampai kemarin. Betul, 84 kira-kira. Ya. Tahun 84 itu matahari gerhana total, gelap gulita. Berarti apa? Mulai gerhana ini lama sampai kepada gelap, sampai kepada selesai. Ini lama. Nah, di sini Pak bisa jadi di sini ketika sholat dengan metode yang disampaikan oleh para ulama tadi, rakaat pertama berdiri pertama baca suratul Baqarah, gitu ya. Rakaat kedua berdiri kedua, rakaat pertama berdiri kedua baca Al-Imran dan seterusnya. Ini memungkinkan. Tapi kalau gerhana hanya sebentar, ya mungkin kisaran 1 jam, 2 jam gitu ya, tidak akan mungkin dibacakan seperti itu. Maka bagaimana? Ambil secara urf. Ya saya yakin juga bapak-bapak di sini imamnya baca suratul Baqarah ngilang Pak.
Saya sih husnudzonnya begitu. Iya kan? Betul nggak Pak? Nah itu mungkin lewat 1 jam saja sholat itu udah Masya Allah, mungkin batuk-batuk misterius kedengar. Enggak itu di belakang bisa jadi gitu loh. Ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita ambil urf. Urf itu adalah kebiasaan di masyarakat. Kira-kira lama itu seberapa? Sujud itu lama itu seberapa? Pak, pernah nggak sujud selama 5 menit? Kira-kira kalau sujud 5 menit itu lama atau tidak? Bantu bisa bayangin kalau sholat kita menerapkan ini pendapat kayak ulama Syafi'i di sini ya. Sholat sujudnya sama dengan sujud pertama sama dengan berdiri pertama baca suratul Baqarah 2,5 jam Pak sujud. Terus mikir membaca apa lagi ya? Bapak aja setelah mungkin sholat gitu ya, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, bingung mau coba mana gitu. Gitu Pak. Nah di situ lah Pak. Jadi kita kembalikan kepada uruf lagi. Pendapat ulama mengatakan kembalikan kepada uruf. Lamanya itu seberapa? Gitu kan? Berarti kalau lamanya sudah ketahuan nih, gitu kan? Pokoknya ya selama 2 rakaat itu kira-kira kalau dilaksanakan ya 45 menit sampai dengan 1 jam, wah itu sudah rekor banget, lama banget, wah ya sudah berarti itu sudah mungkin maksimal lama. Kalau itu dikembalikan. Ya kecuali kalau memang orang-orang ini sudah terbiasa lingkungan nih di Bogor 5 di sini. Pokoknya kalau sholat gitu ya kayak sholat subuh itu mulai dari waktu subuh masuk waktu subuh sampai mau mendekati syuruk baru selesai sholatnya. Bacaannya panjang, sudah terbiasa seperti itu. Ya monggo. Itu bisa bayangin Pak. Orang yang sholatnya Masya Allah gitu ya subuh 2 menit umpamanya. Terus diajak sholat panjangnya berapa? 1 jam. Mikir Pak. Sholat tarawih saja gitu ya, yang 11 rakaat dilaksanakan setengah jam. Betul Pak? Lewat sedikit 45 menit itu saja tadi. Itu sudah mulai ada. Gitu loh Pak. Nah, jadi sekali lagi disesuaikan gitu ya, disesuaikan. Tadi makanya disinilah fungsinya kita ini mempelajari dan mengetahui bagaimana pendapat di kalangan para ulama. Ya akan ada orang pokoknya saya Syafi'i, maka kalau memang mau full Syafi'i, gitu ya, ahlan wasalan tidak ada masalah, silahkan. Tapi konsisten. Ketika sholat sunnah gerhana lakukan kayak begitu, bagaimana? Nah gitu ya. Nah ini adalah sekali lagi pendapat para ulama di sini adalah solusi bagi kita. Jadi ketika gerhananya matahari gerhana matahari atau bulan waktunya panjang, silahkan gunakan ini. Dan ketika memang cukup waktunya, ya gunakan 2 porsi, 1 sholat dan 1 apa lagi doa. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Mudah-mudahan ada gambaran jawabannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bab berikutnya adalah bab sholat Jumat dan Jumat sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.